Halo rekan-rekan film investor. Pada video kali ini saya akan membagikan 5 saham yang menjadi top gainer atau yang mencetak kenaikan harga saham lebih tinggi dari rata-rata saham di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023. Apakah bisa menjadi top gainer lagi pada tahun 2024? Tapi sebelumnya saya akan membahas beberapa catatan penting pada video ini yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, tidak semua saham-saham di video ini mempunyai valuasi yang murah. Karena harganya yang sudah naik tinggi sehingga menjadi top gainer, maka tidak heran saham-saham ini mempunyai valuasi yang sudah tidak murah lagi alias sudah mahal. Jadi, tolong cermati baik-baik penjelasan saya pada setiap saham terkait dengan valuasinya. Yang kedua, pergerakan harga saham yang saya maksud di sini dihitung dari tanggal 2 Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember tahun 2023. Jadi dari awal tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2023. Yang ketiga, seperti biasa saya mengingatkan bahwa jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan sendiri sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Saham pencetak top gainer yang pertama adalah HRTA, PT Harta Dinata Abadi. Harga saham saat video ini dibuat tanggal 18 Januari tahun 2024 sebesar Rp364 per lembar saham. Saham ini sebenarnya sudah pernah saya bahas ya pada video sebelumnya tahun 2021. Ketika itu harganya masih berada di level 200-an. Saham ini memang sempat lama ya mondar-mandir di 200-an sebelum akhirnya naik karena memang dari awal kualitas fundamentalnya memang bagus. Pada tahun 2023, saham ini naik 70% dari level sekitar 204 pada 2 Januari tahun 2023 ke level 348 pada 29 Desember tahun 2023. Ini juga kita perhatikan sempat turun ya dari level tertingginya pada tahun tersebut yang sempat menyentuh level Rp580 per lembar saham. Ya menurut saya penurunan ini merupakan koreksi yang cukup sehat ya, karena memang sebelumnya sudah naik tinggi. Jadi pasti ada saja yang ingin profit taking. Tapi justru ini bagus ya sehingga memberikan kesempatan buat kita yang lain yang ingin memperoleh saham ini pada harga diskon atau dengan valuasi yang lebih murah lagi. Harta Dinata Abadi dengan kode saham HRTA adalah perusahaan perhiasan emas terintegrasi di Indonesia. Harta Dinata sudah mempunyai 4 pabrik yang terdiri dari 3 pabrik casting dan 1 solid chain dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 10.000 kg per tahunnya. Harta Dinata mempunyai beberapa brand toko emas, salah satunya dengan merek ACC. Merek toko emas ini sudah tersebar luas di Indonesia, baik itu milik sendiri maupun dengan sistem franchise. Saat ini total Harta Dinata telah memiliki 80 toko grosir dan sekitar 900 lebih toko retail dengan sistem kemitraan atau franchise. Produk-produk emas HRTA sudah juga diekspor ke berbagai negara, di antaranya India dan juga Cina. Nah, hal inilah yang menyebabkan penjualan HRTA meningkat pada beberapa waktu terakhir ini. Kinerja perusahaan ini terlihat cukup baik pada tahun 2023. Dari sisi penjualan kita perhatikan ya, pada kuartal kedua tahun 2023 tercatat mencapai penjualan yang tertinggi sebesar 4 triliun. Lalu kita perhatikan pada setiap kuartal di tahun 2023, penjualannya itu terlihat lebih besar daripada pada tahun 2022. Pada tahun 2022 Anda perhatikan penjualannya rata-rata belum pernah tembus angka 2 triliun. Lalu untuk kinerja penjualan tahunan, kita juga perhatikan mengenai pertumbuhan yang cukup konsisten selama 5 tahun terakhir. Nah di sini kalau kita perhatikan ada angka penjualan untuk tahun 2023 ya. Ini merupakan angka penjualan yang sudah disetahunkan, yang artinya kita menambahkan proyeksi untuk kinerja tahun atau kuartal keempat untuk mendapatkan proyeksi angka full year tahun 2023. Lalu berikutnya kita perhatikan dari sisi laba bersihnya. Kita perhatikan pada kuartal kedua tahun 2023, laba bersihnya juga naik cukup tinggi ya, sebesar 116 miliar. Oh ya, semua data yang saya sampaikan pada video kali ini, itu semuanya dalam satuan miliar rupiah ya. Lalu kalau kita perhatikan juga laba bersih untuk tahunannya, juga sama ya seperti penjualan tadi, tumbuh secara konsisten dalam 5 tahun terakhir. Dari yang tadinya hanya 150 miliar pada tahun 2019 menjadi 346 miliar pada tahun 2023 jika disetahunkan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa
Sejauh ini kenaikan harga saham HRTA ya, yang tadi sekitar 70% pada tahun 2023 dan mencetak top gainer, memang ada hubungannya dengan kenaikan kinerjanya pada tahun 2023 ya, secara tahunan, karena memang kinerja tahun 2023 ini yang paling mencolok ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Lalu coba kita lihat secara valuasi ya. Kita perhatikan sebenarnya valuasinya juga masih terlihat cukup murah ya. Kalau lihat dari sisi PER-nya masih di bawah rata-ratanya selama 5 tahun terakhir, begitu juga dengan PBV-nya. Ya walaupun memang sudah ada di sekitar rata-ratanya, tetapi masih di bawah 1 kali, yang artinya masih di bawah ekuitasnya, yang itu berarti memang saham ini masih murah. Jadi kesimpulannya saham ini bisa menjadi salah satu pilihan investasi yang cukup menarik di tahun 2024, karena pertumbuhan kinerjanya yang cukup bagus dan juga valuasinya yang masih murah. Apalagi di tengah harga emas dunia yang masih terus naik ya di tengah berbagai peperangan, dan juga ada banyak unsur ketidakpastian yang menyelimuti dunia saat ini. Harga emas menjadi salah satu safe haven yang akan dicari investor pada kondisi saat ini. Saham yang kedua ada GCTL, PT Gajah Tunggal. Harga saat video ini dibuat Rp1.154 per lembar saham. Saham ini termasuk saham yang cukup aktif diperdagangkan dan menjadi bahan perbincangan yang cukup banyak diperbincangkan oleh para investor pada tahun 2023. Salah satunya karena ada sosok Lo Keh Hong di antara para pemegang sahamnya. Anda perhatikan saat ini, Lo Keh Hong tercatat menjadi pemegang saham dengan porsi sebesar 5,183% untuk kepemilikan saham Gajah Tunggal. Pada tahun 2023, saham ini naik 83%. Dari level Rp565 per lembar saham pada tanggal 2 Januari tahun 2023 menjadi Rp1.035 pada 29 Desember tahun 2023. Saat ini pada saat video ini dibuat, saham Gajah Tunggal terpantau masih saja naik ya hingga tembus ke level Rp1.145 per lembar saham. Menurut saya pribadi, kenaikan saham ini bukan hanya karena ada Lo Keh Hong-nya saja, tetapi juga memang karena kinerjanya yang cukup baik ya beberapa tahun terakhir, terutama pada tahun 2023. Kita perhatikan untuk kinerja tahunannya ya. Ada tren peningkatan yang cukup konsisten ya, kita perhatikan dari mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 untuk kinerja tahunannya ya, penjualannya. Ya walaupun kita perhatikan pada tahun 2023 ya, ini angka yang sudah disetahunkan, kelihatannya agak sedikit turun ya dari tahun sebelumnya 2022, tapi setidaknya sudah lebih tinggi dari periode sebelum Covid tahun 2019. Jadi trennya masih cukup baik ya dalam tren yang meningkat. Lalu kita juga perhatikan untuk laba bersihnya. Secara kuartalan, Gajah Tunggal berhasil memperoleh laba bersih pada 3 kuartal pertama di tahun 2023. Kuartal pertama, 2, dan 3. Kondisi ini jauh lebih bagus ketimbang tahun 2022, di mana ketika itu Gajah Tunggal hanya memperoleh laba pada kuartal pertama saja. Selanjutnya di sisa kuartal lainnya, yaitu kuartal kedua sampai dengan kuartal keempat mengalami kerugian. Laba tahun 2023 yang disetahunkan juga kelihatan naik paling signifikan ya ketimbang 4 tahun sebelumnya. Sehingga memang wajar ya jika harga saham Gajah Tunggal naik karena memang sesuai dengan fundamentalnya yang cukup baik terutama pada tahun 2023 ini. Gajah Tunggal adalah salah satu produsen ban terkemuka dan juga terbesar di tanah air. Merek-merek ban yang mereka produksi diantaranya ada GT Radial, Gajah Tunggal, GT, dan juga IRC ya untuk ban motor. Nah pertanyaan sekarang, apakah saham Gajah Tunggal yang sudah naik dan mencetak top gainer pada tahun 2023 akan kembali naik pada tahun 2024? Semua itu akan tergantung pada penjualan kendaraan bermotor secara keseluruhan di Indonesia dan juga menurut saya tentang keterkaitannya dengan harga bahan baku karet. Anda perhatikan di sini 68% total biaya merupakan bahan baku ya, dan hampir setengahnya merupakan biaya untuk pembelian karet alam dan juga karet sintetis. Jadi jika kedua komponen dalam bahan baku ini dapat turun harganya, maka bisa dipastikan kinerja Gajah Tunggal berpeluang untuk melanjutkan trennya yang cukup baik pada tahun 2024 ini, sehingga hal itu bisa menjadi trigger yang cukup positif untuk pergerakan harga sahamnya. Lagi pula secara valuasi kita perhatikan ya, saat ini baik itu dari sisi PER maupun PBV-nya masih kelihatan murah ya, karena masih di bawah rata-ratanya.
Dari sisi PEV juga masih di bawah 1 kali ya. Tapi menurut saya pribadi, karena saham Gajah Tunggal ini termasuk saham yang kurang liquid ya, dan juga mempunyai pergerakan yang cukup berfluktuasi ya naik turunnya, sehingga saya sarankan kalau kita ingin masuk cukup dengan modal yang kecil saja. Maksudnya kecil di sini cukup dengan porsi yang kecil dari total portofolio kita, jangan terlalu besar-besar. Karena memang pergerakan harga sahamnya cukup berfluktuatif, sehingga hal ini untuk meminimalkan resiko pada kinerja portofolio kita. Saham yang ketiga ada MAPA, PT MAP Aktif Adi Perkasa. Harga saham saat video ini dibuat 960, tanggal 18 Januari tahun 2024. Pada tahun 2023, saham ini naik 116% dari level 380 pada 2 Januari 2023 menjadi 820 pada 29 Desember tahun 2023. MAP Aktif Adi Perkasa merupakan bagian dari grup mitra Adi Perkasa yang secara khusus menangani 3 segmen bisnis, yaitu olahraga, hiburan, dan juga untuk anak-anak. MAPA saat ini mengoperasikan lebih dari 1.300 lokasi retail yang ada di Indonesia, Filipina, Vietnam, dan juga Thailand. Perusahaan ini mengelola lebih dari 40 merek eksklusif, di antaranya ada Champion, Converse, New Balance, New Era, Skechers, dan Hoka One. Belakangan di tengah maraknya gaya hidup konsumtif dan juga hedonisme di kalangan generasi Gen Z, membuat penjualan produk-produk dari MAPA meningkat cukup signifikan. Hal ini bisa terlihat dari kinerja MAPA dalam beberapa tahun terakhir. Anda perhatikan penjualannya pada tahun 2023 secara kuartalan dalam tren yang cukup meningkat. Hal yang sama juga ditunjukkan pada tahun 2022. Setiap kuartal selalu konsisten mencetak pertumbuhan yang bagus. Oh ya, sekali lagi ya, semua data yang saya sajikan dalam video ini, angkanya itu dalam satuan miliar rupiah ya. Nah, berikutnya kita perhatikan untuk kinerja tahunannya ya. Anda perhatikan setelah mengalami penurunan pada periode kelam COVID-19, terutama untuk tahun 2020, kinerja MAP Aktif Adi Perkasa berhasil turn around dan membalikan keadaan dalam 3 tahun terakhir. Angka penjualnya naik terus semenjak COVID sudah mulai berangsur-angsur menghilang dari muka bumi Indonesia. Lalu berikutnya untuk laba bersihnya juga memperlihatkan hal yang sama ya. Terutama untuk 2 kuartal terakhir di tahun 2023, meningkat cukup signifikan daripada kuartal sebelumnya. Lalu laba bersih untuk tahun 2020 yang sempat turun, telah kembali lagi ke jalur yang tepat pada pertumbuhan 3 tahun setelahnya. Maka dari itu, melihat dari kinerjanya yang cukup baik ini, pertumbuhan cukup bagus, maka tidak heran jika harga saham MAPA naik cukup cepat sehingga menciptakan top gainer pada tahun 2023. Karena investor mencermati pola kinerjanya yang memang sesuai dengan kondisi pola konsumsi masyarakat, khususnya untuk generasi Z, yang juga memperlihatkan turnaround yang solid setelah melewati periode COVID yang tidak menyenangkan. Tapi jika Anda perhatikan ya, harga saham yang sudah naik ini mempunyai konsekuensi tentang valuasinya. Karena harga sahamnya naik terus, maka valuasinya juga menjadi sekarang lebih premium daripada sebelumnya. Valuasi MAPA sudah tidak bisa disebut murah lagi. Anda perhatikan PBV-nya sudah sangat mahal ya. Untuk saat ini sudah di atas rata-rata 5 tahun terakhir. PBV-nya 5 kali, padahal biasanya 3 kali. Jadi saya sendiri tidak terlalu tertarik ya dengan saham yang sudah naik tinggi seperti ini dan mempunyai valuasi yang mahal. Walaupun di sisi lain punya kualitas fundamental yang baik. Saham yang keempat ada WIIM, PT Wismilak Inti Makmur. Harga sahamnya Rp1.825 per lembar saham, tanggal 18 Januari tahun 2024. Saham ini sempat juga menjadi perbincangan di kalangan investor karena pergerakannya yang berkebalikan dengan saham rokok lainnya di Bursa Efek Indonesia, seperti Gudang Garam dan juga HMSP. Pada tahun 2023, saham ini naik 173% dari level 650 pada 2 Januari 2023 menjadi 1.775 pada 29 Desember tahun 2023. Itu pun kalau Anda perhatikan sebenarnya saham ini sudah turun lumayan dalam ya, dari titik tertingginya yang pernah dicapai pada tahun 2023 di level 3.700-an. Nah, menurut saya penurunan ini merupakan koreksi yang cukup sehat
Karena sekali lagi ketika saham yang cukup tinggi, maka di situ ada peluang untuk pihak lainnya melakukan profit taking. Ini hal yang wajar. Tapi justru ini merupakan berita yang baik karena memberikan kesempatan buat kita yang lain memperoleh saham ini pada harga yang diskon dengan valuasi yang lebih murah lagi. Wismilak memang mendapat momentum yang cukup bagus ya beberapa tahun belakangan karena beberapa merek rokok yang mereka jual seperti Evo Diplomat menjadi alternatif rokok yang lebih murah dari merek rokok lainnya di Indonesia. Hal inilah yang mengakibatkan penjualan maupun laba bersih Wismilak naik signifikan pada beberapa tahun belakangan. Lalu di samping itu juga tarif cukai yang dikenakan untuk produk-produk rokok Wismilak juga tergolong lebih rendah ketimbang produsen rokok lainnya karena Wismilak termasuk dalam golongan tier 2 yang tarif cukainya memang lebih rendah ketimbang golongan tier 1 seperti produsen gudang garam dan juga HMSP. Kita perhatikan untuk kinerja penjualannya ya. Kita perhatikan secara kuartalan untuk tahun 2023 dan juga 2022, kenaikannya terlihat sangat konsisten, menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Lalu kalau kita perhatikan penjualan secara tahunan juga memperlihatkan bahwa memang pada saat periode cukai yang tinggi, dimulai dari tahun 2020, terlihat memang penjualan rokok dari Wismilak ini meningkat ya. Padahal di saat yang bersamaan, penjualan rokok dari gudang garam dan juga HMSP pada periode yang sama masih mengalami tekanan. Kondisi ini menunjukkan ada pergeseran pilihan perokok ya untuk mencari rokok yang lebih murah dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Di samping itu memang pada saat situasi ekonomi sedang tidak bagus seperti saat ini, konsumen memang lebih cermat ya dalam menggunakan dananya untuk mencari yang lebih murah dengan kualitas yang sama baiknya. Lalu pertanyaan sekarang, apakah saham WIIM atau Wismilak akan melanjutkan kenaikan pada tahun 2024? Jawabannya itu sangat tergantung dari keberlanjutan penjualan rokoknya. Karena kalau saya perhatikan ya, untuk tahun 2022 itu kan cukainya sekitar 12% ya. Tapi pada tahun 2024 ini, cukainya itu sebenarnya sama ya dengan tahun 2023, jadi tidak ada kenaikan. 10% untuk semua golongan. Jadi menurut saya untuk masalah cukai harusnya bukan menjadi permasalahan yang utama untuk produsen rokok saat ini. Yang menjadi permasalahan utama itu sebenarnya adalah daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat naik dan juga cukup baik, maka mereka akan lebih leluasa membelanjakan uangnya untuk membeli rokok-rokok yang memang secara tradisional sudah menjadi langganan mereka walaupun harganya cukup mahal. Lalu kalau kita lihat ya tentang valuasinya ya, memang saat ini sudah lumayan di atas rata-ratanya selama 5 tahun terakhir ya, khususnya kalau kita lihat dari PBV-nya. Tapi menurut saya pribadi ya, untuk perusahaan consumer good, memang biasanya tidak akan kita bisa dapatkan di bawah 1 kali. Ya kecuali ada saham ya seperti INDF ya, itu memang agak anomali itu, makanya peluang juga di situ. Tetapi memang biasanya saham-saham consumer good itu memang punya valuasi PBV yang kelihatan cukup premium ya, di atas 2 bahkan di atas 3 kali. Jadi kalau menurut saya Wismilak dengan PBV-nya yang 2,15 kali itu masih cukup relatif murah ya untuk perusahaan consumer good, apalagi yang produknya cukup populer ya, dengan merek yang cukup baik diterima oleh pasar di Indonesia. Jadi menurut saya valuasinya tergolong cukup murah walaupun sudah naik 2 kali lipat dari rata-ratanya. Jadi menurut saya masih cukup worth it lah untuk investasi jangka panjang. Saham yang terakhir ada PANI, Pantai Indah Kapuk 2. Harga sahamnya saat video ini dibuat 4.600. Saham ini sebenarnya termasuk saham yang kurang populer ya. Pada awal tahun 2023, perusahaan ini masih bernama PT Pratama Abadi Nusa Industri, sebelum akhirnya diakuisisi oleh Agung Sedayu Group dan berganti nama menjadi Pantai Indah Kapuk 2. Nah kalau bicara soal Pantai Indah Kapuk tentunya sudah lebih populer ketimbang nama sebelumnya, karena itu adalah kawasan perumahan elit di Jakarta yang sudah lama ada dan juga sering terdengar di telinga khususnya warga Jakarta. Anda perhatikan ya untuk laporan keuangan kuartal pertama tahun 2023, itu di kop suratnya itu atau di kop laporan keuangannya itu masih memperlihatkan nama perusahaan yang lama. Nah pergantian nama ini juga mengubah bisnis inti dari perseroan. Dari yang sebelumnya berbisnis kaleng untuk pengemasan, menjadi pengembang properti dengan proyek utamanya yaitu Pantai Indah Kapuk 2 yang berlokasi di Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Pada tahun 2023, saham ini naik 413% dari level 955 pada 2 Januari 2023 menjadi 4.900 pada 29 Desember tahun 2023. Saham PANI sudah mulai naik dari pertengahan tahun 2023, di mana ketika itu bersamaan waktunya dengan pengumuman akuisisi oleh Agung Sedayo Group. Lalu juga bersamaan dengan RUPS yang saat itu menunjuk atau menetapkan Sugianto Kusuma alias Aguan yang dijuluki sebagai Sembilan Naga sebagai direktur baru dari perusahaan ini. Hal inilah yang membuat investor antusias untuk memburu saham ini sehingga mengerek harganya cukup tinggi sampai dengan saat ini. Tapi menurut saya pribadi memang naiknya saham ini ada hubungannya juga dengan kinerjanya. Kita perhatikan kinerja kuartal pertama 2022 pendapatannya dari penjualan properti itu masih sangat minim yaitu hanya sebesar 23 miliar saja. Tetapi pada kuartal pertama 2023 jumlahnya sudah naik signifikan menjadi 858 miliar. Pada kuartal ketiga tahun 2023, jumlah pendapatan dari penjualan properti juga sudah meningkat lagi. Cukup signifikan kali ini sebesar 1,6 triliun dari yang sebelumnya hanya 120 miliar saja. Nah, hal inilah yang menjadikan kinerja tahun 2023 terlihat sangat mencolok sekali kenaikannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini juga mengubah prospek dari PANI itu sendiri. Dari yang sebelumnya hanya perusahaan kaleng kecil biasa, menjadi perusahaan properti dengan nama besar yang sudah duluan disematkan pada Pantai Indah Kapuknya itu tadi. Tetapi kalau menurut saya pribadi saham ini tetap tidak layak invest. Karena apa? Tentunya karena valuasinya sudah sangat over premium. Price to earning ratio dan juga price to book value-nya saat ini sudah di luar dari batas kewajaran suatu saham. PBV-nya bahkan sudah 31 kali total ekuitasnya yang membuat saham ini sudah kelewat mahal menurut saya. Apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan properti lainnya yang juga sama besarnya, kinerjanya juga baik, tetapi mempunyai valuasi yang jauh lebih murah. Ya, pintar-pintarnya saja kita untuk mencari dan juga mengamati berbagai saham yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan membandingkan antara kinerjanya dan juga valuasinya. Oke, sekian dulu informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Salam Value Investor.